Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vintage Channel. Di video ini kita akan membahas 7 resiko telat bayar Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Aplikasi belanja online Shopee telah menarik minat banyak orang melalui layanan seperti Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Ada banyak sekali orang yang tertarik dengan layanan ini tanpa mengetahui resiko telat bayar Shopee PayLater dan Shopee Pinjam jika terjadi. Jangan salah, resiko tersebut tidak bisa disepelekan karena memang akan berbuntut panjang. Hal ini sempat viral di aplikasi TikTok pada saat itu mengenai seorang pengguna Shopee PayLater yang menangis karena total tagihannya harus dibayar terus menumpuk. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian dan pertimbangan bagi sobat yang ingin memakai layanan dari Shopee ini. Sobat perlu mengenali apa saja sih hal yang harus dibayar selain nominal dana cicilan atau pinjaman itu sendiri, seperti bunga, biaya layanan, dan denda jika telat membayar. Perbedaan Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Shopee PayLater dan Shopee Pinjam merupakan dua jenis layanan yang ditawarkan oleh Shopee untuk setiap pengguna aplikasi tersebut. Baik Shopee PayLater maupun Shopee Pinjam, keduanya memang sama-sama menawarkan pinjaman uang, tetapi dengan jalan yang berbeda. Agar tidak salah pilih atau bingung mengenai kedua layanan dari Shopee tersebut, berikut adalah perbedaan antara Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Yang pertama, Shopee PayLater. Shopee PayLater merupakan salah satu fitur atau layanan aplikasi Shopee yang bisa sobat gunakan untuk membayar belanjaan dengan cara dicicil. Seperti namanya, dengan Shopee PayLater, nantinya sobat akan mendapatkan barang yang dibeli terlebih dahulu, kemudian membayarnya bulan depan. Bisa dibilang, Shopee PayLater ini mengajak sobat untuk berhutang. Namun, untuk bisa mengenakan fitur ini, sobat harus lolos kualifikasi Shopee. Jadi, sobat akan dinilai oleh pihak Shopee apakah layak atau tidak untuk mendapatkan fitur ini. Limit nominal yang akan didapatkan di awal pemakaiannya adalah 750.000. Semakin sering sobat berbelanja, maka akan semakin besar limit yang akan didapatkan. Hal yang perlu ditekankan dari layanan ini adalah pengguna tidak bisa mengajukan limit yang diinginkan. Pengguna Shopee PayLater bisa menggunakan dana untuk membeli produk selain produk digital, seperti pulsa, tagihan listrik, dan sebagainya. Shopee PayLater juga tidak bisa dan tidak boleh diambil dalam bentuk tunai seperti ATM. Yang kedua, Shopee Pinjam. Layanan berikutnya yang terlihat mirip dengan Shopee PayLater adalah Shopee Pinjam. Terdapat resiko telat bayar Shopee PayLater dan Shopee Pinjam yang harus sobat ketahui jika ingin menggunakan salah satu dari keduanya. Meskipun sama-sama memberikan pinjaman uang, nyatanya Shopee Pinjam sangat berbeda loh dengan Shopee PayLater. Shopee Pinjam ini lebih mirip seperti pinjaman bank secara tunai. Oleh sebab itu, nominal uang yang tertera bisa dicairkan dalam bentuk tunai. Bisa memperoleh dana pinjaman dari fitur ini, sobat harus mendaftarkan diri dengan menyiapkan dan melampirkan beberapa hal yang diminta. Setelah disetujui, sobat akan mendapatkan dana pinjaman dengan plafon ringan antara 200.000 hingga 3 juta saja. Suku bunga yang diperkenakan untuk plafon pinjaman di atas adalah 2,45% per bulan. Kelebihan dari Shopee Pinjam ini adalah pengguna bisa mengajukan pinjaman tidak hanya sekali, namun bisa beberapa kali selama semua pinjaman sudah berhasil diproses dan terdapat sisa limit pinjaman. Setelah mengetahui apa saja perbedaan Shopee PayLater dan Shopee Pinjam, selanjutnya kita akan membahas gimana ya resiko telat bayar SPayLater atau Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Yang pertama, tanggal jatuh tempo. Dari penjelasan sebelumnya, bisa diketahui bahwa Shopee PayLater dan Shopee Pinjam berbeda dalam penggunaannya. Walaupun keduanya berbeda, baik Shopee PayLater maupun Shopee Pinjam memiliki tanggal jatuh tempo yang sama, yakni paling lambat tanggal 5 di setiap bulannya. Jika pembayaran cicilan melebihi tanggal tersebut, maka sobat akan dikenakan denda. Untuk itu, perhatikan ya tanggal jatuh tempo agar sobat tidak membayarnya dengan telat. Yang kedua, cicilan per bulan. Sobat dapat mengajukan pinjaman sesuai jumlah cicilan yang diinginkan, yakni 2, 3,
atau 6 kali per bulan. Masing-masing jumlah cicilan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, karena nantinya akan berbeda perhitungannya. Jika memilih cicilan 2 atau 3, mungkin sobat akan membayar bunga yang lebih sedikit dibanding jika memilih cicilan 6 kali per bulan. Hal ini karena bunganya akan dibayarkan per cicilan. Jadi semakin banyak jumlah cicilan akan semakin banyak total bunganya. Namun, dengan memiliki jumlah cicilan yang sedikit, resiko telat bayarnya juga akan semakin besar. Hal ini karena jumlah yang sedikit akan memaksa sobat untuk membayar cicilan dengan nominal yang lebih besar. Sebaliknya, dengan nilai jumlah cicilan yang banyak, nominal setoran menjadi lebih sedikit. Yang ketiga, denda keterlambatan. Resiko telat bayar Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam itu sama loh. Meskipun jenis pinjaman yang berbeda, sobat akan dikenakan denda jika memang terbukti telat membayar tagihan per bulan. Sebelumnya, pihak Shopee akan memberikan peringatan kepada sobat mengenai jadwal pembayaran cicilan. Jika melewati tanggal jatuh tempo, maka sobat dikenai denda sebesar 5% per bulan dari total tagihan. Tagihan denda tersebut tentunya akan dibebankan pada pembayaran berikutnya. Itu artinya, jumlah pinjaman sobat akan bertambah dengan dana tersebut. Sebagai contoh, misalnya sobat memiliki tagihan sebesar 1 juta dan ternyata sobat tidak bisa membayar di tanggal jatuh tempo. Dengan begitu, sobat dikenakan denda sebesar 5% atau sebesar 50.000. Lalu total pinjaman akan menjadi 1.050.000. Meskipun terlihat sedikit, denda ini tidak boleh disepelekan karena nantinya akan menjadi beban pada jumlah tagihan. Hal ini sudah terjadi. Banyak sekali orang yang dengan sengaja menyepelekan pembayaran pay later. Akibatnya apa? Utang mereka menjadi terus menumpuk hingga belasan juta rupiah. Resiko telat bayar Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam itu memang sangat besar karena 5% dari pinjaman termasuk nominal yang tidak kecil. Oleh sebab itu sobat, hendaknya dipikirkan kembali apakah sobat mampu membayar cicilan tepat waktu atau tidak, agar sobat tidak terbebani. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Senpai jumpa lagi sobat. Senpai jumpa lagi sobat. Senpai jumpa lagi sobat. Senpai